Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, Jumat pagi hari ini tanggal 11 Oktober 2024. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus karena Tuhan begitu baik. Dia senantiasa mencurahkan kasih-Nya buat setiap kita. Kita akui di luar Yesus, tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Saya berterima kasih kepada Tuhan. Di tengah-tengah kesibukan pelayanan, tapi Tuhan pelihara. Tuhan selalu campur tangan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang maha baik, penuh dengan cinta, kasih, dan sayang. Jangan pernah jauh dari Tuhan, tapi semakin dekat dengan Tuhan. Karena firman Tuhan katakan dalam Mazmur 62, 2 dan 3, hanya dekat Allah saja aku merasa tenang, daripadanya lah keselamatanku. Amin. Puji Tuhan. Sebentar kita mau baca firman Tuhan pagi ini, tanggal 11 Oktober 2024. 1 Samuel pasal 17 ayat 1 sampai 11 tentang Goliat menantang tentara Israel untuk berperang. Dan akhirnya Daud yang maju. Mari kita nanti baca. Tapi sebelum kita baca, kita mau menyanyi dalam nama Yesus. Sebab tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Hidup penuh dengan peperangan. Setiap kita tidak terlepas dari pergumulan dalam hidup, tapi tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Dalam Keluaran 14 ayat 14 dikatakan Tuhan berperang ganti kamu. Kamu diam saja. Artinya kita selalu bersekutu dengan Tuhan. Kita mau duduk diam. Seperti Maria, kita mau duduk diam di bawah kaki Tuhan. Mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan. Karena sumber kemenangan datang dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, oh ada kemenangan. Amin, haleluya. Dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Amin, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Di dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Amin, haleluya. Dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, oh ada kemenangan. Amin, haleluya. Dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Amin, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Di dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Amin, haleluya. Dalam Markus 16 ayat 17, 18, demikian firman Tuhan. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, oh ada kesembuhan. Amin, haleluya. Mungkin di antara Bapak yang sakit, sambil menyanyi dengan iman, katakan, iblis sakit dikalahkan. Amin, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Di dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran, kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala
Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Tuhan Yesus Juru Selamatku. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Haleluya. Tuhan Yesus, sucikan mulutku, hatiku, pikiranku. Pagi ini kami membaca firman-Mu. Amin. Haleluya. Ampunilah semua dosaku, ampunilah semua salahku. Dalam nama Tuhan Yesus, kami semua diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Di dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus, pagi ini adalah pagi yang diberkati Tuhan. Andalkan Tuhan dalam seluruh aspek hidup kita. Seluruh Bapak Ibu beraktivitas, mungkin ada pergumulan, mungkin ada masalah, apapun masalah pergumulan kita, pagi ini kita percaya, kita berserah total kepada Tuhan. Sebab janji Tuhan tadi katakan, tanda-tanda akan menyertai orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, berarti demi nama Yesus Kristus Tuhan kita. Mereka akan berbicara dalam bahasa yang baru bahwa mereka amin, berarti ada kuasa. Di dalam nama Yesus ada kuasa. Sebab tertulis pula di dalam Yohanes pasal 1, saudara. Yohanes pasal 1, 12 juga sudah janji Tuhan. Saya mau baca Yohanes pasal 1 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Itu mereka percaya dalam namanya. Amin. Percaya dalam nama Yesus Kristus. Karena firman Tuhan katakan 18. Markus 16 ayat 18. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Amin. Ada kuasa. Maka kita percaya kepada Tuhan, serahkan di dalam tangan Tuhan. Maka pentingnya Bapak Ibu, ayo kita dekat dengan Tuhan. Kita mau cinta Tuhan, sebab firman Tuhan katakan dalam Mazmur 62 ayat 2 dan 3. Hanya dekat Allah saja aku merasa tenang, karena daripadanya lah keselamatanku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Puji Tuhan, kita lanjutkan. Pagi ini 1 Samuel pasal 17 tentang Goliat menantang tentara Israel. Saudara, Israel ini terus berperang, saudara. Ya, sebab Israel adalah umat pilihan Tuhan. Karena Tuhan punya otoritas memimpin bangsa Israel. Allah punya kedaulatan. Dan karena Allah berjanji kepada keturunan Abraham, bahwa di dalam keturunan mula ada janji Tuhan. Dan ternyata keturunan Abraham, Ishak, Yakob disebut Yakob dari Israel, yang menjadi Israel. Dan ternyata Israel banyak tantangan mengenai peperangan. Mari kita baca, saudara, ya. 1 Samuel pasal 17 ayat 1. Orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Suhu yang di tanah Yehuda, dan berkemah antara Suhu dan Aseka di Efes Damim. Saudara, kalau kita lihat ya, zaman waktu itu Soko itu memang dikuasai Israel, saudara. Karena kan sering kali perang-perang, ya. Tetapi untuk Aseka memang dikuasai oleh Filistin. Nah, ini betul-betul medan, suatu tempat yang terjadi peperangan nantinya, saudara. Yang mereka kumpul di Soko dan Aseka, ya. Ini tempat untuk mereka adu perang satu lawan satu, saudara. Ya. Kalau kita lihat ayat 2. Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Tarbantim. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Jadi dari dulu bangsa itu perang. Itu lambang daripada bangsa Israel rohani. Kita juga selama kita hidup tidak pernah berhenti menghadapi peperangan, terutama melawan diri sendiri, melawan daging, dan melawan kuasa iblis. Maka pentingnya kita selalu dekat dengan Tuhan
Makin pentingnya kita selalu bersekutu akrab dengan Tuhan. Karena kita tidak boleh lalai dalam hidup, tidak boleh lengah, saudara ya. Seperti bangsa Israel, kalau lengah peperangan kalah, saudara. Terus berikutnya kalau kita lihat ayat yang 3. Orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini, dan orang Israel berdiri di sebelah bukit sebelah sana. Dan lembah ada di antara mereka. Coba nih, di tengah-tengah ada lembah ya. Lalu tampillah keluar seorang pendekar di antara orang Filistin, namanya Goliat dari Gad, tingginya 6 hasta sejengkal. Kalau kita lihat saudara ya, ukuran dulu ya, 1 hasta itu kurang lebih 45 cm saudara. Kalau 6 hasta, berarti saya hitung ini 2 meter 70 cm, 2,7 hampir 3 meter saudara. 45 cm kali 6 itu berarti kan 270 cm. 270 cm berarti 2,7 meter. Wow, sedangkan Daud pendek, saudara, 1 meter lebih Daud ini. Pendek, Daud dia tinggi. Terus ketopong tembaga ada di kepalanya. Dan ia pakai baju sirah yang bersisik. Berat baju sirah ini 5.000 sikal tembaga. Bayangkan saudara, beratnya ini yang pakai Goliat ya. Udah 2,7 meter ya. Terus dia menggunakan tameng baju sirah itu bersisik 5.000 sikal. 1 sikal beratnya 11,4 gram saudara. Jadi kalau saya hitung ini 11,4 kali 5.000 sikal, ini berarti kan di atas 50 kilo, 56 kilo ada saudara. Tamengnya, coba ini tidak main-main saudara. Udah besarnya 2,7 meter ya. Ini separuhnya Daud. Daud cuma 1 meter lebih saudara. Daud tidak tinggi saudara ya. Membawa berat baju sirah tameng yang 50 kg lebih. Wah, gawat saudara. Memang ini seperti raksasa saudara ya. Terus ayat yang ke-6, dia memakai baju penutup kaki dari tembaga. Di baunya ia manggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesatau kang tenun. Dan mata tombaknya itu 600 sikal besi beratnya. Dan seorang pembawa perisai berjalan depannya. Sikal saudara, berarti kali 11. Berapa kintal saudara berat ini? Wah, gawat saudara. Oh, berapa kintal? 600 kali 11 berarti 6.000. Coba bisa dihitung saudara. Ya, berarti sekitar berapa kilo itu nanti itu saudara. Hitung Bapak Ibu ya, 600 sikal, 600 kali 11 gram ya. Berarti 6.000 gram lebih. Berarti 6 kilo Bapak ya. Tombaknya, wah berat saudara ya. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel. Katanya kepada mereka, mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biar ia turun mendapatkan daku. Wah, ditantang saudara. Goliat menantang tentara Israel 1 lawan 1. Ya, jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Dan tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada ini suatu perjanjian. Ya. Kalau sampai bangsa Israel bisa mengalahkan Goliat, maka dia tunduk. Tapi sebaliknya, kalau Goliat menang, mereka tunduk. Ya, ayat 10. Pula kata orang Filistin itu, aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang, supaya kami berperang seorang lawan seorang. Ayat 11 yang terakhir. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Coba secara manusia, ketakutan. Karena apa? Dia tidak tahu bahwa satu orang yang sudah dipilih sama Tuhan, Daud. Nanti kita bisa lanjutkan besok. Maka pentingnya saudara Bapak Ibu rajin baca Alkitab. Kalau kita rajin baca Alkitab, kita makin mengerti apa maunya Tuhan. Sehingga kita makin hari andalkan Tuhan. Hidup ini tidak terlepas dari peperangan. Pagi ini, apapun peperangan Bapak Ibu, serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Karena Tuhan Maha tahu. Di atas tangan Tuhanlah terletak kemenangan. Rom 8:31. Kalau Allah di pihak kita, siapakah lawannya? Tidak ada. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap Bapak Ibu semua diberkati Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, oh ada kemenangan. Amin. Haleluya. Dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Amin. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Di dalam nama Tuhan Yesus ada
kemenangan. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemudian sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Di dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, melangkah bersama dengan Tuhan. Jangan pernah melangkah sendiri, tapi melangkahlah bersama dengan Tuhan. Bersama dengan Tuhan Yesus, kita akan tampil lebih dari pemenang. Dalam nama Yesus, doa saya menyertai Bapak Ibu Saudara semua. Dalam rumah tangga diberkati, dalam pekerjaan diberkati, dalam pelayanan diberkati. Apa yang dikerjakan semua diberkati. Kalau yang sakit, kita berdoa dengan iman. Dalam nama Yesus, yang sakit disembuhkan Tuhan. Yang punya masalah, ada jalan keluar. Dan yang susah, dapat penghiburan. Di dalam nama Tuhan Yesus, penyertaan yang sempurna dari Tuhan menyertai kita semua. Amin. Immanuel, puji Tuhan. Haleluya.